Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al hadisus samin utawi hadis kang nomor 8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stune Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul, umirtu dan perintah sapa ingsun an uqatilan nasa an uqatila nyenta merangi sapa ingsun annasa ing manusa hatta yashhadu sehingga syahadat sapa annas aning stune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lastune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah wa yuqimu lan jumenengaken sapa annas as-sholata ing salat wa yutu lan pada aweh sapa annas az-zakata ing zakat fa iza fa'alu maka ing dalem tatkalane agawe sapa anas dalika ing mengkonon yashhadu yuqimus shalah yu'tuz zakah asomu mangka padang reksa sapa anas mini saking ingsun dima ahum ing getihe anas wa amwalahum lan piro-piro hartane anas illa bihaqqil islami kejaba angin kelawan hak Islam wa hisabuhum lan utawi hisabi annas iku alallahi ta'ala ing atase Gusti Allah taala. Rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8. Hadis ini itu datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu dan perintah, aku diperintah an uqatilan nasa untuk memerangi manusia hatta yashhadu sehingga maca syahadat sapa annas bahwasanya tiada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah wa yuqimus sholata dan agar supaya manusia itu mendirikan sholat wa yu'tuz zakata dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika apabila manusia itu melaksanakan yang disebutkan tadi, baca syahadat, salat, zakat, asomu minni, maka manusia tersebut telah menjaga dariku darahnya wa amwalahum dan hartanya illa bihaqqil islami kecuali karena selain hak-haknya Islam wa hisabuhum dan perhitungan mereka nanti itu alallahi ta'ala ketika di akhirat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kalau kita maknani secara tekstual serem ya. Kanjeng Nabiku diperintah kongkon merangi manusia. Waduh.
Ya perang ge mah agresi militer. Siji diperintah memerangi ini ke merangi manusia. Untuk apa diperangi? Sampai manusia itu untuk mengikuti perintah, yaitu masuk dalam agama Islam, baca syahadat, kongkon sholat. Kalau memahaminya secara tekstual. Jadi bahaya kalau misalkan kita belajar dibaca Arabe, dibaca terjemahannya. Tetapi belajar tentang ilmu atau tafsirannya. Makanya kita nih kayaknya bareng-bareng memahami secara istilah dan bahasanya supaya tidak salah paham memahami hadis. Jadi serem lamun seumpamane mengikuti makna tekstual mah. Sebenarnya hadis ini walaupun sedikit itu sangat penting sekali dalam kehidupan karena mencakup bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan manusia, dan manusia itu tidak semuanya baik ya, tidak semuanya sama seperti kita yang ingin kedamaian, ingin ketentraman dalam hidup. Ternyata juga di sisi lain kita kadang menghadapi manusia-manusia yang frontal, arogan ya, yang suka kekerasan, suka perang. Nah, makanya hadis di sini itu bagaimana sih sikap kita sebagai umat muslim, sebagai orang Islam menghadapi manusia-manusia yang seperti itu. Di sini kata Nabi, saya diperintahkan untuk an uqatila. Jadi qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Qatala yuqatilu itu asal dari wazan fiilnya sebenarnya adalah qatala yaqtulu, maknanya membunuh kan. Tapi biziyadatil alif ba'dal fa, ada tambahan alifnya. Kalau wazan asalnya mah qatala enggak ada alifnya. Ini mah ada alifnya, qatala yuqatilu. Ini ada faedahnya kalau secara makna. Ketika lafad qatala yaqtulu ditambahi alif dari qatala yuqatilu, itu nanti faedahnya adalah lil musyarakah. Jadi musyarakah itu satu pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Contoh, ana adribu Arya, saya memukul Arya. Posisinya saya yang memukul, Arya yang kena pukul. Tapi ketika ana udoribu ada alifnya, nah ini beda lagi maknanya. Saling memukul. Kula yang mukul Arya, Arya. Jadi pekerjaannya memukul, tapi dilakukan oleh bareng-bareng. Saling pukul. Baku hantam. Jadi kalau posisinya ana aktulu misalkan, al-kalba saya membunuh anjing. Tapi ketika ana uqatilu al-kalba, saya dan anjing saling membunuh. Jadi maksudnya kata Nabi di sini, saya diperintahkan ketika dalam kondisi perang, mendesak. Jadi yang saya hadapi itu adalah manusia-manusia yang ingin memusuhi gitu. Ngerti gak bahasanya? Jadi bukan kita memerangi manusia yang santai-santai. anak wong kafir liwat misalkan. Ya lagi belanja kayak ning anu kayak. Pateni bisa. Ya beli kayak kue. Jadi posisi Nabi menyampaikan ini adalah ketika dalam keadaan kondisi perang atau mendesak.
Nah, makna uqatila juga qatala yaqtuli itu sebenarnya di beberapa hadis juga bukan artinya itu bukan membunuh atau perang sebenarnya. Jadi lebih luas lagi, Kang. Contoh di sini ada hadis tentang masalah fikih ya. Ketika seseorang itu hendak melaksanakan sholat, kemudian dia memberi satu batas sholatnya. Contohnya lamun kita meningkatnya nggo sejadah ya. Tujuannya adalah agar supaya tidak ada orang yang lewat di depan kita ketika kita sholat. Nah, di sini hadisnya idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Ketika ada di antara kalian hendak melaksanakan sholat tapi memberi batas, fa arada ahadun ayahtaza baina yadaihi falyadfa'uhu. Ketika ada orang ingin lewat, maka boleh yang lagi sholat itu menghalangi. Fa'in aba falyuqatilhu. Lamun seumpama sing dihalangi ne rengkel kekeh wis dihalangi tapi pengen anggar maksa liwat misalkan. Falyuqatilhu, pateni aja. Mau ke sing liwat tuh. Kan bahaya lamun seumpama maknane ne pateni, akeh sing mati wong lagi pada sembahyang dipateh. Enggak. Bahasanya di sini hadisnya dalam hadis Bulughul Maram itu falyuqatilhu fa inna ma huwa syaiton, karena orang yang maksa pengen liwat gue ya setan, anggapannya pateni bae. Nah, karena menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna yuqatilhu itu bukan kita untuk membunuhnya, tapi mencegahnya lebih keras daripada yang pertama. Misal kalau yang pertama hanya sebatas tangan aja ini. Jadi kalau yang keduanya karena masih rengkel pengen liwat ya rada di kepret. Jadi maknanya fal yuqatil itu bukan untuk kemudian kita bunuh ya, bahaya kalau memaknai membunuh. Nah, masuk lagi dalam kategori hadis ke-8 ini bahwa ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, itu kondisinya adalah dalam keadaan mendesak atau perang, bukan dalam keadaan yang damai seperti kita berdampingan dengan orang-orang kafir. Nah, kategori manusia yang kita hadapi juga itu sebenarnya adalah kafir wal musyrik. Itu bukan manusia yang sesama muslim ya, bukan manusia yang sesama muslim. Hatta yashhadu, kata Nabi, aku memerintahkan untuk sekuat ketika menghadapi orang-orang yang harbi memerangi kita, untuk berusaha kita hadapi hatta yashhadu, sehingga dia mau untuk bersyahadat bahwasanya dia bersyahadat masuk ke dalam agama Islam. Setelah bersyahadat, kemudian dia diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat baru kewajiban menunaikan zakat dan seterusnya. Ketika dia sudah bersyahadat, kemudian melakukan sholat, menunaikan zakat, maka darahnya itu yang tadinya halal menjadi haram untuk dibunuh. Maksudnya adalah dia sudah dalam kategori kita lindungi, sudah menjadi mu'alaf muslim. Wa amwalahum, dan juga kita jaga hartanya, kita lindungi sama-sama. Illa bihaqil Islam, kecuali memang dia ketika sudah masuk Islam, menunaikan sholat, menunaikan zakat, tetapi dia tetap melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama Islam, seperti membunuh, berarti kan kena hukum qisas, maka dia juga harus dibunuh. Atau mencuri, nah seperti itu.
Wa hisabuhum 'alallahi ma, dan perhitungan hisabnya nanti di yaumil akhir itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada satu kisah pada waktu itu seorang sahabat namanya Usama bin Zaid. Jadi Usama bin Zaid itu adalah sahabat Nabi yang dipercaya untuk memimpin menjadi panglima perang pada waktu itu. Kalau nggak salah di dalam perang Badar. Ketika peperangan itu sudah dimenangkan, ada salah satu musuh kan. Ketika itu musuh itu sudah dalam keadaan terdesak. Langsung berhadapan dengan sahabat Usama tersebut. Ketika ingin dibunuh oleh sahabat Usama, musuh tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat, membaca syahadat. Tetapi oleh sahabat Usama itu tetap langsung dibunuh. Tidak ada pertimbangan lain. Wah, jeki mah karena terdesak kayak gue. Paling gak baca syahadat tujuannya supaya menipu daya, iya selamat gitu. Ketika hendak ditebas, sahabat yang lain melihat dan kabar tersebut langsung didengar oleh Kanjeng Nabi. Disampaikan kepada Kanjeng Nabi bahwasanya sahabat Usama telah memenggal musuh yang sudah dalam keadaan mendesak dan membaca syahadat. Langsung Kanjeng Nabi marah pada waktu itu. Buset, marahnya beli sembarangan ya, benar-benar marah. Ya udah panggil Usama bin Zaid. Langsung diomeli kan, ditegur. Kenapa kamu membunuh musuh yang sudah dalam keadaan tak berdaya, bahkan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kanjeng Nabi yang saya tahu, dia baca syahadatku tujuannya supaya iya, menipu daya saya supaya tidak dibunuh dianya. Kanjeng Nabi langsung menegur. Kamu tahu apa yang diucapkan oleh dia adalah 2 kalimat syahadat, bahwasanya dia sudah dalam keadaan mu'alaf, masuk Islam. Kemudian ketika dia sudah masuk dalam keadaan Islam, muslim, mu'alaf, adapun urusan masalah hatinya ingin menipu atau hatinya ingkar segala macam, itu urusannya bukan lagi urusan kita. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi innama nahkumu bizawahir. Kita sebagai manusia itu batasan kita hanya menghukumi secara zahir saja. Ketika syarat masuk Islam cukup membaca kalimat syahadat masuk Islam, ya sudah, kita jangan ikut campur lagi urusan hatinya. Karena wallahu yatawalla al-asrar. Kalau urusan masalah batin itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti kita memahami hadis ini bahwasanya adalah ketika kita hidup bersama orang-orang non-muslim yang kemudian damai, mereka juga menghargai kita, apalagi sesama muslim ya. Artinya kita untuk saling melindungi. Maka kewajiban atau hak kita sesama muslim juga harus melindungi kan. Gitu. Nah, dan juga harus digarisbawahi bahwa kategori orang-orang musyrik yang harus diperangi itu adalah mereka yang ingin memerangi kita, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita paham. Jadi bukan seluruh manusia harus kita perangi supaya masuk Islam ya. Konteksnya ini adalah ketika dalam keadaan mendesak. Nah, kecuali mereka adalah orang-orang yang memang ketika sudah kita lindungi, tetapi mereka berbuat kejahatan atau keburukan di dalam
koridor hukum Islam, kayak mencuri, membunuh. Nah, itu tetap harus kita beri hukuman seperti itu. Nah, kemudian ketika orang tersebut sudah masuk jadi mu'allaq, apakah dia juga wajib untuk melaksanakan sholat? Dan ketika tidak sholat harus kita perangi misalkan, atau wajib ketika dia zakat wajib kita perangi juga. Nah, di sini ada satu cerita. Jadi cerita bagaimana sikap kita ketika menanggapi adalah orang-orang yang agamanya Islam tetapi tidak sholat, beli zakat kayak Islam KTP lamun kene mah istilahnya Kang kayak Islam KTP misalkan. Sahabat Abu Bakar itu sifatnya adalah pemimpin yang konservatif. Konservatif itu adalah patuh terhadap perundang-undangan yang sudah disepakati bersama. Dalam hukum Islam pun beliau sangat patuh dan tidak ingin merubah. Beda dengan sahabat Umar bin Khattab. Kalau sahabat Umar bin Khattab itu konsep kepemimpinannya itu adalah progresif. Jadi lebih visioner, lebih mengedepankan kebijakan daripada keputusan yang merugikan sepihak. Kedua-duanya memang punya prinsip yang bagus sebenarnya. Kayak contoh, kita mah jujur baik lebih condong kepada model kepemimpinan sahabat Umar yang progresif. Kita ingin melakukan suatu kemajuan mengikuti zaman. Kalau sahabat Abu Bakar tetap ortodok lah istilahnya maka. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat, tampuk kepemimpinan digantikan oleh sahabat Abu Bakar. Pada waktu itu, awal-awal pergantian itu muncul beberapa masalah-masalah. Di antaranya adalah di beberapa tempat di luar kota Madinah. Itu banyak nabi-nabi palsu yang mengaku nabi, di antaranya ya kayak Musailamah al-Kadzdzab. Sudah tidak mau lagi mengikuti kesepakatan yang telah dibangun oleh Kanjeng Nabi. Kemudian juga di antaranya tentang zakat. Jadi menganggap pemimpin-pemimpin di luar Madinah itu pemimpin Islam, kita katakan gubernur lah. Ketika dimintai untuk membayar zakat biasa, mereka sudah tidak patuh lagi, tidak mau. Jadi kesepakatan itu gugur dengan sendirinya ketika Nabi Muhammad wafat. Lalu apa sikap sahabat Abu Bakar? Beliau sebenarnya ya tetap mengikuti aturan yang terdahulu, maka mereka yang tidak mau membayar zakat itu harus diperangi, Kang. Tetapi kata sahabat Umarnya dikasih masukan, sebelum kita perangi alangkah baik kita melakukan rapat terlebih dahulu dengan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian dilakukanlah rapat tersebut tentang apa sikap kita bagi mereka yang sudah tidak mau lagi bayar zakat, ya. Ini sudah jadi keputusan bersama nih, jangan sampai sepihak. Musyawarah tuh. Kalau sahabat Abu Bakar tetap kekeh bahwasanya mereka yang tidak mau bayar zakat harus diperangi. Tetapi kata sahabat Umar tidak seperti itu. Bahwasanya beliau pernah mendengar ada hadis langsung dari Nabi Muhammad, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga manusia itu mengucapkan kalimat tauhid. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang sudah mengucapkan kalimat tauhid syahadat, asoma minni maluhu wa nafsuhu, maka dia sudah dijaga
jiwanya dan juga hartanya. Tuh. Illa bihaqi, kecuali dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla, dan hisabnya nanti di yaumil akhirat adalah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata sahabat Umar, alangkah baiknya jika tidak harus diperangi. Ngusul ning sahabat Abu Bakar, wislah aja diperangi, mendinggah diajak damai agar supaya dibantu, karena zakat ini adalah merupakan modal ketika Islam pada waktu ini ingin berkembang. Kesepakatan sahabat lebih dominan itu usulan daripada sahabat Umar. Tapi ada beberapa sahabat yang juga ikut pendapatnya Abu Bakar agar supaya diperangi. Karena Abu Bakar itu konservatif yang saya katakan tadi, beliau tetap kekeh harus diperangi. Dan Umarnya juga beli nyewot, Kang, usulannya ditolak tuh. Jadi kesepakatan institusi, Kang, konservatif. Jadi undang-undang bersama. Ketika Abu Bakar mengambil sikap bahwa mereka harus diperangi, ya sahabat Umar pun tidak bisa apa-apa. Tapi beliau mendukung. Kalau itu jadi keputusan Abu Bakar, saya ikut. Dan insya Allah Allah melapangkan hati Abu Bakar dan itu adalah benar. Nah, ini menjadi perdebatan tentang masalah mereka yang sudah masuk Islam berkewajiban untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ini ketika pemimpin yang sudah menerapkan syariat. Sebenarnya kalau di Indonesia itu belum siap sebenarnya, tetapi memang harusnya ada upaya-upaya ke sana. Tapi sudah ada upaya.